Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang resistor. Jadi resistor itu berfungsi ya sebagai mengontrol arus. Jadi kalau kita gunakan hukum ohm, kita bisa lihat I ini berbanding terbalik dengan nilai resistansi resistor. Misal R makin besar, I makin kecil, begitu sebaliknya. Nah, supaya lebih jelas kita ada contoh. Jika saya punya sumber tegangan 5 volt, kemudian diberikan ke resistor 100 ohm, maka berapakah arus yang mengalir melalui resistor? Nah, kita gunakan hukum ohm yang tadi ya. Jadi I sama dengan V per R dari sini ya. Kemudian V-nya 5, R-nya 100, kita memperoleh 50 mA. Nah, sekarang kita ganti R-nya menggunakan 680 ohm. Nah, hasilnya adalah 7,35 mA. Perhatikan bahwa makin besar R ya, di sini I-nya makin besar. I-nya makin kecil ya. Ini saya gunakan catu daya 5 volt ya. 5 volt. Nah, kemudian saya kasih resistor ya. Resistornya ini. Ini saya gunakan yang 680 dulu ya. Oke ya. Sekitar 8,8 mA ya, mendekati ya. Karena ini ordenya sangat kecil miliampere ya. It's okay. Sekarang kita ganti resistornya dengan yang berapa ini? 100 ohm ya. Kita lihat dulu. Ini harusnya dia ya di 1, berarti dia lebih besar dari 20 mA ya. Kita set di 200 mA untuk maksimum pembacaannya, yaitu 56, 57 mA ya. Jadi mendekati dengan nilai yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi ini fungsi dasar dari resistor. Nah, ini jadi resistor itu ada dua jenis ya. Kalau kita lihat, ada yang tipe SMD, ada yang tipe gelang warna. Artinya SMD ini surface mount device, sedangkan yang gelang warna yang tadi kita coba sebelumnya. Nah, bagaimana sih bentuk dari tipe SMD? Nah, ini dia, saya punya charger HP ya. Ini ada kode-kodenya, ini misalkan 204 ya. Ada 105 dan seterusnya. Bagaimana cara pembacaannya nanti akan kita jelaskan. Tapi ini tipe SMD seperti ini. Nah, sedangkan tipe yang gelang warna seperti ini ya. Jelas ya, ada gelang-gelangnya. Jadi ini ada kodenya, nanti kita akan coba ya hitung. Nah, selanjutnya resistor itu bisa dicari resistansinya dengan dua cara ya. Pertama, kita lihat kodenya. Kalau di SMD kodenya, kalau di yang gelang warna kita lihat warna gelangnya. Kemudian kita gunakan multi. Misal kita nggak ngerti ini, cukup pakai multimeter. Kita coba yang cara pertama dulu melalui kode ya. Nah, tadi kita sudah lihat, tadi ini ada resistor. Nah, ini ada yang kodenya 204 ya. Saya pakai yang 204. Nah, cara pembacanya begini. Ini ya. 204. Nah, jadi sebelum digit terakhir ya, sebelum digit terakhir atau 4, 20-nya ini ditulis aja. Artinya 2 ini ke angka 2, 0 ini ke angka 0 yang di sini ya. Nah, sedangkan digit terakhirnya 4 langsung ke tabel ini ya. Artinya 4 itu adalah ini. Berarti 20 terus ulang, terus 0-nya ada 4. 1 2 3 4. Nah, gitu ya. Jadi ini berapa ohm? 20.000 ohm ya. Nah, sekarang kita langsung ke yang gelang warna. Nah, ini contohnya ini. Jadi ini yang paling kiri ini adalah first digit pertama, terus yang kedua ini 3. Nah, jadi maksudnya ini ada totalnya sebenarnya 4 sama dengan toleransi. Jadi kita yang digit ketiga nggak dipakai untuk kasus ini ya. Nanti kita resistor yang lainnya ini dia punya 5 kode warna, berarti
yang ketiganya dipakai. Bedanya di situ. Kita coba yang ini. Ini yang pertama itu warnanya coklat ya. Kita lihat coklat itu 1 ya. Nah, tulis saja. Terus yang kedua itu warnanya hitam ya, ini hitam. Nah, kita lihat second digit, hitam itu 0. Nah, ini karena sampai ketiga ya. Artinya yang terakhir ini toleransi, berarti kita tidak gunakan yang ini. Kita gunakan yang pengalinya langsung. Ini warnanya coklat ya. Coklat itu berarti pengalinya 10 ya. Kali dengan 10 artinya 100 ohm. Nah, plus minus kita lihat toleransi dia ini warna emas, gold. Gold ini 5%. Artinya 100 plus minus 5 ohm ya. Artinya nilainya dari 95 sampai dengan 105 ohm. Begitu caranya ya. Nah, sedangkan yang kode ini saya gunakan resistor yang sama, cuma dia pada digit ketiga ada ya. Jadi ini dia kodenya coklat 1, terus hitam 3. Jadi sama dengan 100 ya. 100 kali 1 pengalian kan hitam 100 ohm. Nah, toleransinya dia 1% ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini lebih bagus toleransinya. Oke. Cara kedua, kita gunakan multimeter. Misal cara perhitungan kita belum paham atau memang males untuk melihat kode-kode ini ya. Cukup pakai multi. Skala multimeternya ditaruh pada skala ohm ya di sini. Kemudian kita ukur di kedua kutub resistornya. Ini bukan non polarized ya, jadi boleh kebalik-balik positif negatif karena nggak berkutub. Nah, ini 98,3 ya. Ada komanya di situ. Nggak kelihatan ya. Ada 98,3 ohm ya. Jadi mendekati 100 ohm. Kita coba yang ini. Yang 1/4 wattnya. Nah, ini 100,02 ya. 100,1 ohm. Jadi memang ini lebih toleransinya tadi lebih kecil, maka lebih akurat ya. Oke, sekarang kita ke pembahasan berikutnya, rating daya. Nah, ini yang penting juga ya. Jadi di resistor itu ada istilah 1/8 watt, 1/4 watt, setengah watt, dan seterusnya. Saya pakai 3 termin dulu ini aja untuk memudahkan nanti ke pembahasan. Di resistor itu, nah kalau dia 1/8 watt atau 0,125 watt, dimensinya 3 mili kali 1,8. Begitu seterusnya sampai setengah ya. Jadi kita tidak menggunakan kode di sini, cuma mengukurkan dimensi fisik dari resistor tersebut. Nah, ini contoh saya punya 2 resistor ya. Resistansi 100 ohm yang sama ya. Nah, pertanyaannya apakah ini setengah watt, 1/8 watt atau 1 watt? Nah, kita lihat ya. Cukup ini kita taruh di sini ya. Nah, dia pasnya di sini ya. Berarti ini dia 100 ohm 1/4 watt ya. Nah, kalau yang ini dia cocoknya di sini ya, pasnya di sini ukurannya. Nah, jadi ini 100 ohm setengah watt. Lalu fungsinya apa sih rating daya itu? Rating daya itu berfungsi untuk menginformasikan arus maksimum yang boleh dilalui atau yang boleh melalui resistor tersebut. Nah, jika kita memberikan arus yang melebihi arus maksimumnya, maka resistornya akan rusak. Kemungkinan besar rusak karena terjadi disipasi panas yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan si resistornya rusak. Oke, supaya lebih jelas kita coba soal. Ada 2 resistor 100 ohm ya, nih tadi. Satunya 1/4 watt, 1,5 watt. Satunya setengah watt. Nah, berapa arus yang maksimum yang boleh dilalui kedua resistor tersebut? Nah, kita cukup gunakan hukum ohm ya. Jadi kita tulis dulu rumus daya itu adalah P sama dengan V kali I ya. Nah, hukum ohm V itu sama dengan I kali R. Nah, V-nya saya ganti ke sini, P sama dengan I kali R ya, dikali I. Artinya P sama dengan I kuadrat R. Nah, saya langsung masukkan I kuadrat sama dengan R-nya saya pindah ruas ke kiri, jadi P per R. Jadi I sama dengan akar P per R. Nah, saya masukkan yang setengah watt dulu ya. Artinya I sama dengan
0,5 watt atau sama setengah watt kali dibagi dengan 100 ohm ya. Ini saya memperoleh nilai sebesar 50 mA. Nah, kalau saya masukkan yang 1/4 watt tadi, maka arus maksimumnya adalah 0,25 dibagi 0,25 kan sama dengan 1/4 bagi 100. Ini saya peroleh sekitar nilainya 70 mA ya. Ini 70 ya. Ini 50 salah tulis. Nah, jadi arus yang boleh melalui resistor 1/4 watt adalah 50 mA. Sedangkan yang setengah watt 70 mA. Jadi meskipun R sama tapi arus toleran yang boleh dilalurinya berbeda ya. Kita coba soal. Nah, berdasarkan rangkaian di bawah ini, manakah yang lebih baik? Apakah gunakan resistor 1/4 watt atau setengah watt? Kita lihat ini 5 volt 100 ohm. Cuma kita bingung mau pakai yang mana. Ingat tadi kalau 1/4 watt 50 mA ya. Kalau setengah watt 70 mA. Nah, berarti kita cukup hitung arusnya di sini ya. Kita hukum ohm, V sama dengan I kali R. Nah, saya masukkan I sama dengan saya pindah ruas ya. V per R. Nah, maka V-nya 5 volt, R-nya 100. Ya, artinya berapa ini? 50 mA. Nah, jadi kita tahu ini akan dilewati 50 mA nih si resistor. Berarti kita baiknya gunakan yang mana? Yang 1/4 watt atau setengah watt? Kalau kita lihat ini kan sama besarnya. Ini persis di arus maksimum. Nah, ini sebisa mungkin kita hindari ya. Maka ini not recommended ya. Nah, tapi kalau kita gunakan yang setengah watt, gunakan yang ini. Nah, ini oke ya, karena di bawah arus maksimum, ini recommended ya. Nah, gitu ya. Jadi, itu saja mengenai resistor. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.